Ramai guys, Puskes Pedamaran. Pasien keracunan makan bergizi gratis. Kasus dugaan keracunan menu makan bergizi gratis MBG terjadi di Desa Mendang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sebanyak 80 siswa dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengalami gangguan pencernaan usai mengonsumsi makanan dari program MBG pada Selasa 2 September. Saat ini 13 siswa masih dirawat di puskesmas, sementara lainnya sudah dipulangkan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Dedi Irawan, pada Rabu 3 September menyebut dugaan sementara keracunan berasal dari menu soto. Diduga karena makanan dari MBG, tapi apanya yang penyebabnya belum tahu, tapi masih kemungkinan dari soto, kemungkinan ya, tapi belum tahu kita ya. Sotonya kontaminasi atau apa belum kita lihat. Berdasarkan pemantauan awal oleh Satgas MBG, kejadian ini disebabkan oleh jeda waktu konsumsi makanan. Siswa yang masuk siang menerima makanan yang sudah disiapkan sejak pukul 11, namun baru dikonsumsi pada sore hari. Saat ini sampel makanan masih dalam proses pemeriksaan di Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat paripurna di kantor Gubernur NTB di Mataram pada Rabu 3 September. Mulai hari ini, Gubernur NTB akan berbagi kantor dengan Sekretariat DPRD NTB selama pemulihan gedung legislatif itu dilakukan pemerintah daerah. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim penilai untuk mengecek kondisi 2 bangunan gedung DPRD NTB setelah dibakar massa aksi demonstrasi pada Sabtu pekan lalu. Gedung kantor untuk para anggota legislatif itu pun ditargetkan mulai dibangun tahun depan dengan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ini juga bagus kalian mendekatkan antara eksekutif dan legislatif, jadi lebih banyak komunikasi, terutama karena waktunya sangat sempit nih kan, karena mundurnya RPJMD kemarin membuat banyak pembahasan tumpang tindih, jadi memang harus intensif sekali melakukan pertemuan-pertemuan antara eksekutif. Ada alternatif lain? Tentu ini adalah kerjasama yang baik antara legislatif dengan eksekutif untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa dalam kondisi apapun DPRD tetap bekerja dengan masyarakat dalam rangka membahas anggaran perubahan agar pembangunan di NTB terus. Muhammad Iqbal memastikan seluruh layanan pemerintahan tetap berjalan demi kelangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Rapat paripurna dengan agenda rancangan perubahan KUA dan PPAS serta perubahan APBD tahun 2025 berlangsung kondusif meski sempat diwarnai aksi massa dari luar pagar. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung upaya pemerintah Banda Aceh mengejar target melahirkan 100 startup atau perusahaan rintisan melalui program Banda Aceh Academy BAA. Target itu diyakini terrealisasi dalam kurun waktu 5 tahun. Banda Aceh Academy merupakan salah satu program prioritas Pemko Banda Aceh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan hingga pengembangan ekonomi kreatif. Dukungan tersebut disampaikan Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kemkomdigi, Sony Sudaryana, saat meninjau renovasi gedung BAA, Rabu 3 September. Sony menilai dalam menghadapi bonus demografi, generasi muda harus memiliki wadah untuk menyalurkan bakat. Sebab itu Kemkomdigi melalui program Talenta Digital akan berkolaborasi dengan BAA guna mempermudah akses pengetahuan digital bagi generasi muda di wilayah tersebut. Target Presiden kan tinggi ya, pertumbuhan ekonomi 8%. Salah satu engine pendorongnya adalah dari sisi sektor digital ini. Termasuk kayak penyiapan infrastruktur sama program sih kita bisa. Jadi dari tadi ngobrol juga khususnya program, banyak tempat
tapi kosong biasanya kan, karena programnya nggak sustain, nggak ada target besarnya seperti apa. Sony berjanji Kemkomdiki bakal segera menyiapkan teknis pelaksanaan program untuk mendukung Banda Aceh Academy. Diharapkan semakin banyak talenta muda Aceh yang mampu menghadirkan startup baru dan membuka lapangan kerja sehingga mengurangi angka kemiskinan di wilayah itu. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Aman lah. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Badan Amil Zakat Nasional Basnas bersama pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menggelar acara nikah massal pada Rabu 3 September. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Kabupaten Klaten dikemas selayaknya prosesi resepsi pernikahan pada umumnya. Sebanyak 13 pasangan dari berbagai wilayah turut serta dalam nikah massal. Dari 13 pasangan tersebut terdapat pengantin usia muda 19 tahun dan usia tertua 67 tahun. Pernikahan massal dihadiri dan dibuka oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, didampingi Wakil Bupati Beni Indra Ardianto. Menurut Bupati Hamenang, kegiatan tahun ini bertujuan untuk mewadahi warga yang pernikahannya belum sah secara agama maupun negara. Ya, ini acara setiap tahun. Semoga ke depan semakin banyak warga masyarakat kita yang barangkali ekonomi atau hal lain yang belum sempat menikah secara sah agama dan negara, kemudian bisa dibantu kami kerjasama dengan Basnas program Basnas. Salah satu peserta Sarjono yang berusia 67 tahun mengaku senang karena akhirnya bisa menikah. Sebelumnya dirinya berkenalan dengan istri hanya 3 bulan, kemudian memutuskan untuk menikah. Harapannya untuk berteman saja, teman hidup. Iya. Lama-lamanya nggih? Iya. Amin. Terus Pak Sarjana kerja apa? Buruh. Ya. Ibu? Buruh sama juga. Oh gitu. Sejak kapan, Pak?
kenalnya Pak? 3 bulan. 3 bulan, lamanya udah. Awalnya niku pripun? Awalnya ya saya cuma tahu, terus saya minta nomornya itu satu persatu, saya tanyain, langsung kasih, langsung saya berkenalan langsung. Setelah prosesi nikah, selanjutnya 13 pasangan tersebut dibina sesuai ajaran agama, diajarkan tentang membangun bahtera rumah tangga. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya mewujudkan Kaltara yang damai dan kondusif. Langkah ini digelar sebagai antisipasi menyusul sejumlah aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah Indonesia dan berujung kerusuhan. Pada Rabu 3 September, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya, serta lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Gubernur juga mengajak Forkopimda, tokoh dan organisasi masyarakat untuk melakukan deklarasi bersama agar kondisi Kaltara tetap damai dan kondusif. Hingga saat ini kondisi di sejumlah wilayah seperti Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan masih terjaga dengan baik, di mana penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kaltara juga memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan seperti ojek online, buruh, dan nelayan. Selama ini Kaltara masih aman, kondusif. Ya. Kita harapkan kita Forkopimda dan seluruh ormas tokoh masyarakat, saya mengajak untuk selalu menjaga kondisivitasnya Kaltara, ya, untuk menjadi wilayah yang aman dan kondusif. Perwakilan organisasi masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pemerataan pembangunan infrastruktur hingga wilayah perbatasan seperti Krayan. Menyikapi hal tersebut, Gubernur menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi ini dengan menghadirkan DPR RI Komisi 5 pada Oktober mendatang, agar pembangunan di perbatasan Kaltara dapat tersampaikan dan direalisasikan. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.